Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, anak-anak yang Ustadz sayangi, kita sudah sampai pada pelajaran yang ketujuh, yaitu tentang macam-macam kufur akbar. Setelah kemarin kalian mempelajari tentang apa itu kufur akbar dan pengaruhnya. Sekarang kita akan pelajari macam-macam kufur akbar. Kufur akbar ada berbagai macam. Di antaranya yang pertama kufur takdzib atau mendustakan. Maksudnya adalah seorang hamba mengingkari dengan hatinya atau lisannya terhadap perkara besar dalam agama. Ya. Kufur takdzib atau mendustakan maksudnya adalah seorang hamba mengingkari dengan hatinya atau lisannya terhadap perkara besar dalam agama. Contohnya mengingkari salah satu rukun iman, seperti seorang mengingkari adanya malaikat, kitab-kitab yang diturunkan atau hari akhirat. Ini contoh dari kufur takdzib. Contoh kufur takdzib yang kedua, mendustakan Al-Quran atau sebagiannya atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mendustakan berita dari Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti berita Allah Ta'ala mengenai surga, neraka, serta perkara gaib dan yang lainnya. Karena ini bentuk mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran Surat An-Naba ayat 28, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Contoh kufur takdzib yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran atau Sunnah memiliki kekurangan. Jadi memiliki keyakinan bahwa Al-Quran dan Sunnah ini memiliki kekurangan. Ya. Yang keempat, mendustakan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi tidak menyampaikan agama ini. Yang kelima, meyakini bahwa hukum-hukum syariat dan batasan-batasannya tidak sesuai dengan zaman ini atau menolak syariat Allah Ta'ala. Yang keenam, meyakini bahwa ada petunjuk dan hukum yang lebih sempurna dari petunjuk dan hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan macam kufur akbar yang kedua adalah kufur iba atau enggan dan sombong.
maksudnya adalah seorang menolak untuk tunduk kepada hukum-hukum Islam karena sombong dan merasa lebih tinggi. Ya. Contohnya penolakan iblis untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala supaya sujud kepada bapak kita Adam alaihissalam karena sombong dan merasa lebih tinggi dari melakukan perintah Allah Ta'ala. Contoh yang kedua tentang kufur iba, penolakan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa paman Nabi? Yaitu Abu Thalib, untuk menerima risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal dia mengatakan, sungguh aku telah mengetahui bahwa agama Muhammad merupakan sebaik-baik agama manusia. Akan tetapi dia tetap bersikukuh menyembah berhala. Tidak mau memeluk Islam, tidak mau mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia mati dalam keadaan kafir dan tidak memeluk agama Islam. Sedangkan yang ketiga, kufur syak atau ragu, maksudnya adalah seorang ragu dengan suatu perkara dari pokok agama. Kufur syak maksudnya adalah seorang ragu dengan suatu perkara dari pokok agama. Contohnya ragu tentang adanya hari kiamat, berita-berita hari kiamat atau perkara gaib yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ragu terhadap kebenaran berita-berita dalam Al-Quran atau berita dari Rasulullah, atau ragu kepada kerasulan dan kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ragu tentang kafirnya orang-orang musyrik atau membenarkan keyakinan mereka karena Allah Ta'ala telah mengkafirkan mereka. Maka barang siapa tidak mengkafirkan mereka, dia telah mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Selanjutnya ragu tentang wajibnya sholat dan zakat. Ini masih ragu ya, bahwasanya sholat itu wajib, zakat juga wajib. Atau ragu tentang haramnya riba, zina dan yang semisalnya. Sedangkan macam kufur akbar yang keempat adalah kufur dengan berpaling dari agama Allah Ta'ala. Maksudnya adalah seorang meninggalkan agama Islam dengan tidak mempelajarinya dan mengamalkannya. Contohnya seorang yang diseru kepada agama Islam namun meninggalkannya secara keseluruhan. Dia tidak mempelajari dan mengamalkannya, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang kafir di Mekah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwai mereka supaya beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi mereka berpaling. Bahkan Abu Lahab berkata, celaka kamu wahai Muhammad, apakah untuk perkara ini kamu mengumpulkan kami? Ya, contoh kufur dengan berpaling dari agama Allah yaitu berpaling dari agama, seperti seorang yang mengaku beriman tetapi dia tidak menunaikan kewajiban yang zahir. Ya, mengaku beriman, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, dan yang lainnya. Allah meniadakan keimanan pada orang yang berpaling dari agamanya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 32,
Katakanlah, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Yang kelima, macam kufur akbar yang kelima adalah kufur mengolok-olok dan mencerca. Maksudnya adalah mengolok-olok sesuatu dari perkara agama. Contoh, mengolok-olok Allah Ta'ala atau nama-nama dan sifat-sifatnya, hukum-hukum agama dan syariatnya. Melecehkan atau bersenda guru dengan Al-Quran atau dengan surat dan ayat dalam Al-Quran. Melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengolok-olok rukun Islam, rukun iman, hukum-hukum syariat, dan pahala Allah Ta'ala atau azabnya. Tidak ada perbedaan hukum dalam contoh-contoh tersebut antara orang-orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh atau bermain-main, sengaja atau tidak sengaja. Hukumnya hanya satu, sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu mengolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Ya, maka kita harus berhati-hati ya dari perbuatan kufur akbar ini ya. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.